Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, grade 5. Welcome back again to science lesson. Kita bertemu lagi di mata pelajaran science. How are you today? I'm hoping that you are in good condition. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran science. Oke, apakah teman-teman sudah siap untuk belajar? Are you ready to study? Oke, sekarang boleh bersiap-siap dan letakkan buku sains kalian di sekitar kalian. Today we will learn about animals with a backbone, atau hewan yang bertulang belakang. Before we study, let's pray together. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita buka, let's get start with basmalah, bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, di pertemuan sebelumnya, you have learned about two main groups of animals. Jadi, animals itu ada dua kelompok utama. Animals with a backbone atau yang bertulang belakang, dan animals without a backbone atau yang tidak bertulang belakang. We have learned about animals without a backbone last week. Kita sudah belajar tentang animals without a backbone di 2 minggu sebelumnya, yaitu contohnya adalah insects atau serangga. Hari ini kita akan fokus membahas tentang animals with a backbone atau hewan yang bertulang belakang. So, animals with a backbone have classified into 5 main groups. Jadi, kelompok hewan yang bertulang belakang punya 5 kelompok utama, yaitu fish atau ikan, amphibians atau kelompok hewan yang hidupnya di 2 habitat, reptiles atau hewan melata, birds atau burung atau unggas, and mammals atau kelompok mamalia. Today we learn about fish, amphibians, and reptiles. Silakan disimak dengan baik ya teman-teman. First of all, let's study about fish. Oke, teman-teman boleh sambil membuka bukunya di pages 22 and 23. Coba teman-teman lihat contoh-contoh ikan di gambar itu. Kira-kira apa yang teman-teman temukan? So, fish are animals that live in water. Jadi, ikan itu adalah kelompok hewan yang hidupnya di air. They can be found in freshwater streams and lakes. Mereka bisa ditemukan di sungai dan danau air tawar, juga bisa ditemukan di coral reefs atau terumbu karang, dan ada pula yang hidupnya di deep ocean atau di laut dalam. Fish have special body parts. Jadi ikan itu punya bagian tubuh yang khas atau yang spesial. Namanya adalah gills atau yang kita sebut sebagai insang. Gills help them to get the oxygen they need from water. Karena mereka hidup di air, oksigen yang mereka ambil berasal dari air. Nah, gills atau insang ini yang membantu mereka mendapatkan oksigen. The example of fish is stingray atau ikan pari, kemudian ada moray eel atau belut ya, belut laut, kemudian ada surgeonfish, dan yang lainnya. Nah, kira-kira inilah yang disebut sebagai gills. Jadi, kalau bagian ikannya yaitu bagian kepalanya ini kita buka, di dalamnya kita akan melihat bagian seperti ini, yang bentuknya seperti sisir, berwarna merah.
Inilah yang disebut sebagai insang atau gills. Most fish are covered with scales. Nah, sebagian besar ikan itu punya sisik atau scales. Nah, inilah yang disebut sebagai scales. The scales help to protect their bodies and allow them to move easily in water. Jadi, sisik ini berguna untuk melindungi tubuh mereka dan memudahkan mereka untuk bergerak di dalam air. Selanjutnya, fish juga punya fins. Fins atau sirip. Contohnya yaitu di sini ikan hiu punya sirip. Fins help them to swim. Jadi, sirip ini membantu mereka untuk berenang. Nah, the example is ini shark ya atau hiu. Dia punya fin dan dia juga punya gills. Nah, ini gills dan di tubuhnya juga ada scales. So, we know that fish has gills, punya insang, have scales, punya sisik, and have fins, punya sirip. Most fish reproduce by laying eggs. Jadi sebagian besar ikan itu bertelur dan meletakkan telurnya di dalam air. Next, let's continue to amphibians. Okay, next let's continue to amphibians. So, amphibians are animals that spend part of their life in water and part of their life on land. Jadi mereka itu hidup di air dan selanjutnya hidup di darat. Jadi mereka menghabiskan sebagian hidupnya di dalam air dan sebagian hidupnya di darat. Common amphibians include frogs, toads, newts, and salamanders. Contohnya adalah frogs atau katak, toads atau newts, toads atau kodok, newts atau kadal air, dan salamander atau salamander ya. Lalu apa bedanya frogs and toads? Kira-kira apa ya bedanya katak dan kodok ini? Nah, salah satu pembeda antara katak dan kodok itu biasanya terletak di kakinya. Jadi, katak biasanya di ujung kakinya ada bantalannya. Dan tubuh katak itu lebih ramping dan lebih licin. Sedangkan toads itu biasanya badannya lebih besar. Contohnya adalah kodok-kodok yang kita temui di sawah. Nah, itulah perbedaannya. Selain itu, amphibians lay eggs in water. Jadi mereka itu bertelur di dalam air. Contohnya di gambar ini ada salamander eggs. And the young hatch from the eggs. Kemudian nanti anakannya akan menetas dari telur. Ketika menetas, they have gills to get the oxygen they need from water. Ketika mereka lahir, contohnya adalah seperti ini yang kita sebut sebagai larva. Nah, larva ini have gills atau punya insang, sehingga mereka mendapatkan oksigennya dengan menggunakan insang. Dan mereka juga punya tail atau ekor. Ekor ini yang membantu mereka untuk berenang. Atau tail help them to swim. Nah, selanjutnya, ketika dia tumbuh, as young amphibians grow, their bodies change. Kalau tadi, anakannya amphibians itu kita sebut sebagai tadpole, yaitu seperti ini, yang punya insang dan punya ekor atau tail. Nah, kemudian mereka akan berkembang. Their tail gets smaller and they begin to develop legs and feet. Jika teman-teman lihat di sini di tadpole mereka nggak punya kaki. Selanjutnya ekor mereka nantinya akan mengecil dan berganti dan berkembang menjadi kaki. Dan mereka mulai membentuk kakinya. Nah, setelah mereka sudah punya kaki, maka muncullah seperti ini. Lalu mereka juga tidak punya insang lagi. The gills change into lungs so they can breathe in air.
Mereka akhirnya menggunakan paru-paru untuk bernapas. Karena mereka akan berpindah dari air ke darat. Nah, lalu apa ciri-cirinya amphibians? So, most amphibians have smooth, moist skin and usually live in moist place. Jadi, sebagian besar amphibians punya kulit yang halus, moist skin atau kulit yang lembab, and usually live in the moist place, atau mereka itu biasanya hidupnya di tempat yang lembab. Contohnya seperti ini, Asian toad. Lalu di sini ada frog ya. Jadi tubuh mereka tuh halus, lembab, dan hidupnya di tempat yang lembab. Nah, ketika mereka melakukan perkembangbiakan gitu ya, lalu berkembang biak, maka nantinya adult amphibians ini return to water to lay their eggs. Jadi mereka nantinya akan kembali lagi ke air untuk meletakkan telur-telur mereka. Lalu mulailah kembali siklus hidupnya. Inilah beberapa contoh dari amphibians ya, ada Asian toad, ada red eye green tree frog. Atau ini adalah jenis katak yang hidupnya di pohon. Oke, berarti tadi kita tahu amphibians itu hatches atau dia menetas dan menjadi become a tadpole ya, seperti ini. Tadpole have gills, punya insang, and have tails, dan punya ekor. Setelah berkembang, maka amphibians dewasa atau adult amphibians punya kaki, punya leg, dan bernapas dengan lungs atau punya insang. Punya paru-paru ya teman-teman. Lalu ciri-ciri amphibians adalah moist skin atau kulit yang lembab, kemudian smooth skin, kulit yang halus, dan live in moist place atau hidup di tempat yang lembab. Semoga sudah sampai di sini teman-teman bisa mengerti ya. Next, the last one, we will learn about reptiles atau hewan melata. Nah, reptiles, animals such as snakes, lizards, crocodiles, and turtles are classified as reptiles. Jadi, hewan-hewan seperti ular, kadal, gitu ya, buaya, lalu kura-kura, itu dikelompokkan sebagai reptil atau hewan melata. Nah, most reptiles live on land, but some, such as crocodiles, sea snakes, and sea turtles, spend most of their time in water. Jadi sebenarnya sebagian besar reptil itu hidupnya di darat. But some, tapi ada beberapa yang hidupnya di air. Tadi contohnya adalah crocodile, sea snakes atau ular laut gitu ya, sea turtle atau penyu, itu hidupnya di air. Lalu bagaimana cara reptil bernapas? So reptil have lungs to breathe in air. Jadi reptil itu bernapasnya dengan paru-paru. Karena mereka tadi sebagian besar hidupnya di darat gitu ya. Lalu bagaimana dengan reptil yang hidup di air, Miss? Apakah dia tidak bisa bernapas? No. Reptiles that live in water need to come to the surface or to breathe. Jadi mereka yang hidup di air akan ke permukaan air untuk bernapas. Contohnya, kalau misalnya teman-teman pernah melihat buaya gitu ya, lalu dia berendam di dalam air, nanti dia akan muncul ke atas air. Nah, ketika dia muncul itu bernapas. Lalu dia berendam lagi di dalam air dan seterusnya. Begitu juga penyu ya. Penyu dia di dalam air, kemudian nanti dia naik ke atas untuk bernapas. Kemudian kalau sudah bernapas masuk lagi ke air dan seterusnya. Jadi mereka butuh ke permukaan air untuk mengambil udara atau mengambil oksigen. Nah, reptil
reproduce by laying eggs ya. Jadi mereka itu berkembang biaknya dengan bertelur. Contohnya di sini ada snake eggs. Ada yang pernah melihat? Oke. Nah, kira-kira apa tuh contohnya? Contohnya di sini kalau reptil ada banyak ya teman-teman. Contohnya adalah iguana, lalu ada chameleon, lalu tadi ada crocodiles gitu ya, ada sea snakes, turtle, kemudian sea turtle, snakes dan seterusnya. Oke, sekarang teman-teman boleh sambil dibuka bukunya atau bisa juga melihat pada gambar ini. Kira-kira dari gambar ini, kalau teman-teman memegang tubuhnya, apa yang akan kamu rasakan ketika memegang tubuhnya? What would their bodies feel like if you touch them? Ada yang pernah melakukannya? Atau mungkin ada yang punya kura-kura gitu ya di rumahnya? Ketika kita pegang, pasti dia keras gitu ya, kering. Nah, itulah ciri-ciri dari reptil. So, reptiles have dry skin covered with scales. Jadi, reptil itu punya kulit yang kering, yang ditutupi oleh sisik. Contohnya di sini ada krokodil. Nah, ini sisik-sisiknya krokodil. Nah, buat apa mereka tubuh yang keras dan bersisik itu? Nah, the scales help to protect them from harm. Jadi, sisik ini yang melindungi mereka dari bahaya. Nah, inilah bagaimana cara Allah untuk melindungi makhluk hidup yang telah Ia ciptakan. Pasti Dia punya sesuatu untuk melindungi tubuhnya. Nah, contohnya tadi kan kita udah bahas krokodil gitu ya. Ada sea turtle. Nah, contoh lainnya adalah gecko dan tortoise. Ada yang pernah melihat gecko? Oke. Nah, sekarang kita lihat vocabulary dari bahasan kita hari ini. Oke, tadi kita tahu ada gills ya. Gills artinya insang, lalu ada fins artinya sirip, ada scales itu sisik, tail itu ekor, lung paru-paru, lalu ada smooth itu halus, moist itu lembab, dry skin berarti kulit yang kering, kalau harm berarti bahaya, tortoise itu kura-kura, dan chameleon itu bunglon. Oke, nah jika ada vocabulary yang teman-teman tidak tahu dan tidak ada di list vocabulary ini, teman-teman boleh juga cari dengan menggunakan kamus. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. If you have any questions, you may ask me through WhatsApp or Google Classroom. Jangan lupa untuk dipelajari kembali ya bukunya. Tetap semangat untuk belajar dari rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Oke, let's finish the class with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, grade 5.